Ya, pemirsa, setelah teman artis yang dituding sebagai wanita idaman lain Dausmini membantah selingkuh, istri Dausmini Yunita Lestari mulai melunak. Kepada pelawak bertubuh mini itu, Yunita mengirimkan pesan siap kembali ke rumah, tapi dengan satu syarat. Lalu apa syarat yang diajukan oleh Yunita? Nah, pemirsa, berikut liputannya. Sudah sepekan ini rumah tangga komedian Dausmini dan Yunita Lestari berada di ujung tanduk. Asal muasal masa kritis itu terjadi usai Yunita berkisah di sebuah media online tentang perselingkuhan yang dilakukan Dausmini dengan seorang wanita berinisial MA. Dalam kabar yang beredar kemudian, komedian bernama asli Ahmad Firdaus maupun wanita berinisial MA itu sama-sama membantah terjadi perselingkuhan di antara mereka. Daus bahkan menegaskan bahwa tak ada yang spesial di antara mereka dan hubungan itu pun hanya sebatas teman, walau mereka sudah cukup lama berteman. Ya, hubungannya ya itu dia, cuma saat ini ya Daus sama wanita tersebut saat ini cuma sekedar teman saja, nggak ada hubungan spesial. Sebenarnya sih saya sama cewek ini ya gitu ya, itu sebenarnya udah lama banget dari zamannya saya masih keliling-keliling dulu roadshow gitu kan. Saya kan dulu salah satu iklan juga kan, jadi dulu off air buat roadshow gitu sering. Nah kebetulan penyanyinya setiap acara itu gitu kan, atau setiap event itu kebetulan barengan selalu sama cewek itu, wanita itu gitu. Bantahan dari Dausmini dan wanita berinisial MA itu tak lantas membuat Yunita Lestari percaya. Ditemui di sebuah rumah makan di daerah Depok, Jawa Barat, Yunita menuturkan bahwa kehebohan ini tak perlu terjadi jika kecurigaannya mendapatkan jawaban. Dan saat ia mendapatkan jawaban, semuanya sudah terlambat karena ia sudah sukar untuk percaya. Aku sih bersyukur, semoga benar. Aku kan nggak tahu, yang tahu cuma si papi dan si mbak itu tadi. Cuma ya aneh aja, maksudnya banyak bohongnya. Aku pernah nanya sama papi, "Pih, cewek ini siapa sih? Siapa sih? Kepo banget sih lu," gitu jawabannya. Jadi ya wajar lah kalau aku suzon. Papinya juga nggak pernah ngejelasin apa-apa sama aku. Pengennya sih nggak suzon, tapi kan dari bukti-bukti yang ada wajar kalau aku suzon, dan aku takut kalau aku nggak ada malah keenakan ntar cewek itu. Kecurigaan yang tak mendapatkan jawaban memang penyebab dari heboh rumah tangga Dausmini. Rasa curiga Yunita itu berasal dari perubahan kebiasaan yang terjadi pada suaminya. Dan saat bibit-bibit curiga itu mulai bersemi, ia seakan mendapatkan bukti perselingkuhan suaminya tersebut. Tadinya kan aku kan karena papi itu paling pantang handphonenya dipegang sama istri ya. Jadi dan aku juga menghargai papi, dan kita emang saling percaya. Papi nggak pernah buka-buka handphone aku, dan aku juga nggak pernah buka-buka handphone papi. Itu komitmen kita. Tapi selama ini aku tahu password handphonenya papi. Cuma nggak tahu kenapa beberapa minggu terakhir ini papi tuh ganti password handphonenya dan aku nggak bisa buka. Aku coba, ternyata bisa pakai tanggal lahirnya si papi. Udah, dan aku tahu, dan aku ngeliat BBM itu. Nggak nyangka juga sih. Bukti itulah yang membuat Yunita menduga bahwa suami yang menikahinya pada tanggal 17 Juli 2011 itu mulai bermain hati dan berpaling darinya. Karena itu sebagai syarat perdamaian, Yunita meminta MA segera menjauh dan berhenti untuk menggoda suaminya. Aku akan coba memaafkan asalkan dia janji mau berubah. Tapi nggak mau aku maafin cewek itu. Karena aku tahu papi itu kalau nggak digoda nggak mungkin. Ya namanya kucing, kan dikasih ikan, masa nggak mau? Pasti mau lah. Pemirsa, entah kebetulan atau disengaja, istri Ruhut Sitompul Anna Rudiantiana Legawati yang sudah ia perlakukan dengan tidak semestinya kemarin mendatangi kantor Komisi 3 DPR. Belakangan ini Ruhut memang tengah menjadi sorotan ya terkait dengan penolakan terhadap dirinya untuk menduduki posisi Ketua Komisi 3. Lalu apa kira-kira tujuan Anna
sebenarnya? Pemirsa, berikut liputannya untuk Anda. Istri pertama Ruhut Sitompul, Ana Rudiantiana Legawati, Kamis siang kemarin mendatangi Kompleks DPR Senayan, Jakarta. Ana datang bersama anak sematawayangnya dengan Ruhut, Christian Hussein Sitompul. Didampingi oleh pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, Ana dan Christian memasuki ruang kantor Komisi 3 dan disambut oleh 4 orang anggota komisi. Kedatangan Ana ini kebetulan atau tidak, memang berdekatan dengan momentum penolakan anggota Komisi 3 terhadap penetapan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi 3. Boleh jadi peristiwa ini memang terjadi secara kebetulan, namun publik juga tak kurang kritis bahwa bisa saja Ana memang sengaja berusaha menjatuhkan kredibilitas Poltak si Raja Minyak. Iya, ya, tahu lah itu. Siapapun tentu tahu bahwa Komisi 3 itu adalah komisi yang membawahi bidang hukum. Sementara siapapun juga maklum bahwa Ruhut berambisi untuk duduk sebagai Ketua Komisi 3. Penolakan sebagian anggota Komisi 3 atas penetapan Ruhut sebagai Ketua Komisi 3 sebenarnya cukup beralasan. Salah satunya ya soal kasus Ana Rudiantiana Legawati tersebut. Berlarut-larutnya penyelesaian kasus ini seolah ingin membuktikan bahwa Ruhut sama sekali tidak kompeten untuk memimpin Komisi 3 DPR RI. Nah, ingin masalah saya segera selesai, kan begitu. Karena apa? Status saya ini kan digantung-gantung, dicerai enggak? Dia bilang kumpul kebo. Ya, nah, buat saya ini harga diri, ini masalah harga diri. Jadi jangan ada persepsi gitu ya, jangan ada persepsi bahwa selama ini diam itu sudah selesai, gitu ya. Itu sudah seolah-olah permasalahan ini sudah selesai, jadi orang itu melihat saya, oh ini pasti udah dikasih upeti sekian itu besar. Saya bukan materi di sini. Saya hanya menginginkan status saya. Itu saja. Upaya Ana Rudiantiana dan Christian Hussein Sitompul mendatangi gedung DPR kala Komisi 3 sedang panas karena penolakan sejumlah anggota komisi terhadap penetapan Ruhut cukup membawa dampak. Upaya mereka itu tentu membuat mata publik terbuka bahwa hingga saat ini kasus itu belum memperoleh penyelesaian yang tuntas dan komprehensif. Untung saja Ana masih sabar walau kasusnya mangkrak di Mabes Polri. Sementara kata cerai juga tidak bisa didapat Ana karena mereka tidak bisa berperkara di pengadilan agama. Oh enggak, belum. Ini bukan pengadilan agama karena saya sama dia kan menikahnya di luar negeri, jadi beda keyakinan. Ke MK saya belum. Jadi saya menunggu dari Mabes Polri. Ya, untuk Olga rencananya kemarin ada penyidik sesuai dengan panggilan yang dilayangkan oleh penyidik sebagai tersangka.